Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa atau mengupdate saham-saham. Yang pertama Antam, kedua Inco, ketiga Harum, keempat PTBA, kelima Adro, dan keenam Indi. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam pada hari Jumat kemarin sempat rebound menyentuh level tertingginya di 2750, tapi kemudian dibawa turun dan tutup di level harga 2600 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kita cek transaksi asing ternyata di hari Jumat jualan ya, atau net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya memang terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara jual dan beli atau akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam pada hari Jumat kemarin membuat hammer ya di daerah dekat resisten. Ini berarti tekanan jual sangat besar dari atas, mungkin juga profit taking di hari Jumat ya. Cuman yang Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya nggak signifikan ya. Kemungkinan bisa hari Senin akan lanjut naik, tapi karena PSBB atau Pak Anies menarik rem darurat, diberlakukannya PSBB ketat di tanggal 11 sampai 25 Januari di Jakarta, kemungkinan besar juga IHSG dan saham-saham yang di dalamnya ya bisa turun ya. Jadi perlu hati-hati nih. Bagaimana yang punya dari bawah ya, kalau dia arahnya turun ya profit taking dulu, atau ya hantam ini maksimal penurunannya ya ke 2150 sampai 2200 ini aja. Ini yang saya bikin kotak warna kuning ini ya area buy. Kalau saya bilang ini area ideal untuk buy Antam ya. Ini kesempatan. Kalau ya biasanya ya sentimen PSBB seperti itu ya paling 1 hari 2 hari besoknya kembali lagi market seperti biasanya ya. Jadi ya kalaupun di hari Senin dia ARB atau market jatuh dalam, ya kesempatan menurut saya, karena arah Antam ini masih ke atas. Saya pasang target sudah ke 3200 untuk Antam ya. Jadi kalaupun turun-turunnya ya 2 hari pun dia turun koreksi pun nggak masalah ya. Jadi sekitaran di 10-9% ya bisa. Jadi bisa buy ya di daerah 2320 sampai 2200 ini, baru spekulasi buy lagi. Kemungkinan juga ya bisa dia sideways dulu. Sideways sebelum dia naik ya. Jadi seperti itu ya skenario buruk-buruknya kalau memang Antam atau market di hari Senin dan Selasa breakdown atau koreksi dalam karena ya sentimen negatif ya. Ada 2, Pulau Jawa dan Bali juga memperlakukan kegiatan terbatas ya, dan juga Pak Anies tarik rem darurat PSBB ketat. Jadi ya kita lihatlah hari Senin ya. Tapi skenario nya seperti ini. Kalau saya siap buy di daerah bawah ya, di 2200 tadi 30 sampai 2330. Jadi seperti itu untuk Antam. Nggak perlu khawatir lah, harusnya 2150 ini adalah pertahanan Antam ya. Menurut saya cukup kuat menurut saya ya, di 2140. Jadi kalaupun buruk-buruknya ya, ya kesinilah dia ke bawah supportnya sedikit ya, menguji-nguji EMA 20 nya ini ya. Habis itu ya nggak akan lebih dalam lah. Ini buruk-buruk ke 2000 sampai 2100 ini aja. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Inco. Inco pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi ya 1,14% ke level harga 6.500, sempat menyentuh level tertingginya 7.000 kemudian dibawa turun ya. Kemungkinan nih banyak yang nyangkut nih di daerah 7.000 sampai 6.900 nih ya. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan juga di hari Jumatnya, walaupun di hari-hari sebelumnya asing terus net buy. Kalau dilihat dari transaksi broker semarinya memang Inco didistribusi yang cukup besar di hari Jumat ya. Yang distribusi juga Morgan Stanley ini besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga tertahan di resistennya 7.000 di hari Jumat, sempat menyentuh tapi kemudian dibawa turun dan membuat candle hammer ke bawah ya. Perlu hati-hati dan juga ada sentimen negatif. Kemungkinan ya Inco akan lanjut koreksi, tapi harusnya maksimal koreksinya sampai sini aja ya. Di daerah 6.000
sampai 5.600 ini ya, ke daerah sini aja dia koreksi. Kemungkinan kalaupun dia koreksi membuat swing low-nya ke daerah sini ya. Kemungkinan seperti ini. Kalaupun dia tidak mampu langsung naik ya, dia sideway dulu baru dia naik ya. Arah Inco masih ke arah 7.000 sampai 7.600. Saya sudah pasang target malah di 7.600 dia. Semoga bisa ke situ ya dalam waktu 2 bulan inilah ya. Dan yang belum punya barang wait and see dulu aja ya, karena juga market mungkin akan kurang bagus nih di hari Senin. Kalaupun bagus ya syukur, tapi rasanya ya sentimen itu akan membuat ya perlu waspada ya. Jadi seperti itu untuk Inco masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Ya seperti ini skenario Inco ya. Idealnya beli Inco itu di 5.600 sampai 6.000 ya, di daerah sini. Coba cicil. Cut lossnya di 5.270 sampai 5.250 ya, di daerah sini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Harum malah melanjutkan kenaikan ya. Di hari Jumat dia naik tinggi lagi 16%. Di hari Kamis sebelumnya dia naik 13,17% ke level harga 3.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker smarinya memang terlihat ada sedikit akumulasi di saham Harum. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum kemungkinan besar akan lanjut menguji dulu resistennya di 4.020. Biarpun ISG jatuh, tapi kemudian bisa skenario-nya dia false breakout dan ARB ya. Jadi perlu hati-hati. Mending menurut saya untuk strategi Harum ini belinya di dekat-dekat support aja ya. Supportnya di 3.620 ya, belinya di daerah situ ya. Karena kalau ditarik tren ya, Bapak Ibu bisa perhatikan 3.600 ini adalah resisten yang terbentuk dari 2014, sempat 3 kali diuji namun gagal ya. Ini diuji dengan disertai volume ya, mungkin ini adalah momentum Harum naik lebih tinggi. Target saya selanjutnya Harum ke 4.600 malah ya. Jadi belinya di mana? Beli Harum di sini. Nah, ya, di daerah sini. Nah, ini kalaupun dia turun ke sini ini sekitar berapa nih? Kita cek. Ya di 65 ya, pas di harga ARB-nya ya. Bisa seperti itu. Dan buruk-buruknya ya, ini kita buat tanda kuning. Buruk-buruknya ya dia ke sini. Ya, itu jelek-jeleknya lah Harum ya. Harusnya juga 3.250 ini dipertahankan Harum. Di situ ada EMA 20 yang menjaga ya. Jadi nggak perlu takut juga, Harum sudah breakout dari resisten kuatnya ya, yang terbentuk dari 2018 juga ya. Ini bisa juga dikatakan Harum membuat rounding bottom ya, nih. Dan ini kondisinya dia naik tinggi. Kalaupun false breakout ya kemungkinan kecil kalau dia false breakout ya. Malah kemungkinan ya kalaupun dia tidak mampu langsung naik ke atas 4.000 lebih, dia akan sideway di range harga 3.600 sampai 4.000. Jadi kalau kita cek berapa ini range sideway-nya ya cukup lumayan ya, di 9%. Kalau beli dekat-dekat support ya, jual dekat resisten ya sekitar 7-8% dapat bisa ya. Jadi seperti itu strategi Harum, belinya di dekat support aja di 3.600 sampai 3.650 ya. Gimana cut loss-nya? Kalau saya nggak akan saya cut loss ya. Kalau buruk-buruknya dia ke bawah juga ya 15% cut loss saja di bawah EMA 20-nya untuk mengkonfirmasi saja ya. Harusnya ini tidak akan disentuh. Kalau Bapak Ibu cut loss di daerah 3.450 ini gampang ke trigger, apalagi di daerah merah ini gampang ke trigger. Mendingan sekalian dalam tapi resiko untuk ke cut loss-nya kecil daripada cut loss-nya mepet-mepet tapi ke trigger, kan kurang bagus menurut saya ya. Kalau saya strateginya ya seperti itu. Kadang kalau di saham uptrend saya masang cut loss itu ya rata-rata di 10% ya, tergantung chart lah. Kalau seperti ini ya yang pasti di atas 10% karena EMA 20 ini akan menjadi pertahanannya ya, naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Harum, masih berpotensi ke atas. Kalaupun kena sentimen negatif ya paling sideway dulu sebentar, koreksi sebentar, habis itu lanjut lagi. Karena Harum juga punya itu ya perusahaan di Australia nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat
dia caplok saham produsen nikel Australia sebesar 339 miliar. Jadi ya kecipratan lah dia karena sentimen nikel bagus, ya Harum juga ikut naik ya. Jadi seperti itu untuk Harum, potensi masih ke atas, kalaupun ada koreksi ya koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTBA. PTBA pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,06% ke harga 2.850. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat asing malah net sell ya. Mungkin ada sebagian yang profit taking. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah ada sedikit akumulasi di saham PTBA di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA karena sudah breakout ya, nggak jadi ke bawah ya, dia akhirnya kembali ke atas 2.800. Jadi ini dinaikkan. Nah, ini dinaikkan ke daerah sini ya. Kalau saya naikkan ke daerah sini. Jadi dan ini saya naikkan lagi juga ya, ke daerah sini. Nah, idealnya seperti ini. Apakah bisa spekulasi buy? Ya di daerah sini coba cicil aja dulu. Harusnya kalaupun buruk-buruknya dia breakdown lagi dari 2.750 ini ya dia ke arah 2.500. Harusnya ini akan menjadi pertahanan kuat PTBA ya. Apakah bisa beli di harga sekarang? Mending nunggu dulu. Kita lihat hari Senin, kalau PTBA lebih koreksi ya belinya di daerah 2.700 nih aja menurut saya ya, belinya di daerah sini. Kalaupun dia breakdown ke bawah ya hold aja, kemungkinan dia sideways. Kalaupun buruk-buruknya breakdown ya cut loss di 2.380 ya, cut lossnya di 2.380. Dan PTBA juga masih di bawah harga wajarnya ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat harga wajar PTBA ini ada di rata-ratakan ya, saya rata-ratakan aja di 3.575 ya sampai 3.600. Jadi di daerah sini harusnya PTBA itu bermain. Dengan kondisi laporan keuangan juga P dan PBP di kuartal ketiga ya, harusnya dia bermain di daerah sini. Dan kalau dilihat upside-nya dari harga sekarang masih ada di 25% ya, potensi masih bagus menurut saya untuk PTBA. Bisa naik lebih tinggi, bisa lebih tinggi karena juga melihat laporan keuangan kuartal terakhirnya di kuartal 4 nanti dan juga di kuartal 1 tahun ini kan, karena batu bara juga naik ya, kemungkinan juga PTBA harga wajarnya lebih tinggi ya. Jadi seperti itu, nggak perlu was-was lah pegang PTBA. Juga dividennya besar ya. Dan ini juga menurut saya harga ideal kalau disimpan untuk 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Harga 2.400 sampai 2.800 ini harga ideal dengan dividen yang rata-rata di 8 sampai 10% ya, itu cukup besar ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Ya kalaupun koreksi ya nggak lebih dari uptrendnya ini ya, trendline uptrendnya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Adro. Adro pada hari Jumat malah ditutup naik 2,84% ke harga 1.445. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy saham Adro. Kalau dilihat dari broker semarinya memang terlihat Adro diakumulasi ya, sama KZ akumulasi di 228.000 lot. Dan yang jual kecil-kecil ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih sama seperti skenario saya waktu analisa sebelumnya. Nah, idealnya Adro ini belinya di 1.380 sampai 1.300 ini ya, di daerah kuning ini ya untuk beli Adro. Dan Adro hari ini atau hari Jumat kemarin gagal breakout 1.480 dan juga dia membuat gap saat naik. Apalagi sentimen nanti ada PSBB, kemungkinan dia akan menutup gap ya. Kalaupun ARB ya buruk-buruknya ya buy, menurut saya buy. Kalau dia ARB buy di bawah 1.380 juga saya berani buy, dan cut loss-nya ya kalau buruk-buruknya dia melanjutkan kenaikan, cut loss-nya ya di 1.270 sampai 1.275. Jadi seperti itu untuk Adro. Indikator MACD juga bar chart di bawah 0 makin tipis. Tapi yang jadi peringatan masih ini garis biru masih mengarah ke bawah ya, belum terjadi
atau belum terindikasi untuk melandai ya. Kalaupun dia lanjut koreksi nanti ya kemungkinan ini akan lanjut ke bawah ya, karena garisnya juga masih lebar, jadi perlu hati-hati. Jadi seperti itu untuk kadro. Idealnya buy di zona kuning di daerah 1340 sampai 1380 ini. Jadi seperti itu. Target saya Adro masih sama. Dia harus menyentuh 1700. Kalau dilihat upside-nya 20% ya 3 sampai 6 bulan ke depan bisa lah ke situ ya, karena saya targetkan seperti itu. Ya, kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Indi. Indi pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,14% ke harga 1770. Kalau dilihat dari Foren malah terus jualan saham Indi ya, walaupun di hari Kamis ada net buy tapi kemudian dia jualan lagi. Kalau dilihat dari brokers marinya memang terlihat ada sedikit distribusi di saham Indi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi juga di hari Jumat tidak mampu lagi breakout 1850. Di situ juga ada EMA 20 dan membuat candle hammer ya, pertanda menurut saya itu kurang bagus ya, karena di dekat resisten ya, kemungkinan juga Indi akan koreksi mengarah ke 1600. Idealnya memang beli Indi itu di daerah sini. Buruk-buruknya tambah muatan atau perton di daerah sini. Mungkin nggak dia turun lebih dalam untuk dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ya, menurut saya penurunan maksimal Indi itu sampai 1300 nih aja, nggak akan turun lebih dari sini. Ini menjadi sandaran kunci untuk Indi di 3 bulan ke depan ya. Jadi kalaupun buruk tambah muatan sini, kalaupun memang harus breakdown ya cut loss saja, itu sudah resiko dalam trading ya, nggak mungkin kita mau jual selalu untung ya, pasti akan ada 1, 2, 3 saham yang kita salah analisa ataupun analisanya nggak sesuai dengan market ya. Jadi seperti itu untuk Indi, berpotensi koreksi tapi menurut saya ya aman lah, koreksi-koreksi wajar. Harusnya dia ya Indi ini ya di daerah 1500 ini aja dia menjaga supportnya dan resistannya di 1850 ya, tektokan atau sideway atau konsolidasi dulu di daerah 1500 sampai 1850. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Target Indi tahun ini atau di 6 bulan ke depan bisa ke 2270 ya, target saya itu akan diuji untuk Indi. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.